Hai hai hai, halo semuanya. Saya Kalisa Nazla, perwakilan dari kelompok Tambang Energi atau kelompok 4 yang akan memutarkan mengenai kasus nuklir yang lagi populer nih. Sudah dijelaskan tadi, nuklir itu memiliki dampak positif, iya kan? Terus juga nuklir itu memiliki sedikit polusi jika dimanfaatkan. Nah, gimana sih pendapat kalian tentang limbah nuklir Fukushima nih yang dibuang ke lautan lepas? Walaupun sebelumnya tuh limbah nuklir ini sempat mengalami proses pengolahan agar tidak berbahaya nantinya untuk alam. Bahkan dengar-dengar tuh bisa sampai kalau terminum tuh aman gitu. Tapi dulu reaktor nuklir Fukushima ini sempat mengalami kebocoran sebanyak 2 kali. Salah satu kasusnya itu tentang kasus Hisashi Ouchi yang dia tuh terpapar radiasi nuklir dan harus mendapatkan 83 hari menyakitkan. Jadi oleh sebab itu masyarakat dunia tuh mempertanyakan nih keamanan limbah nuklir yang ingin dibuang ke lautan ini tuh aman apa enggak sih, karena dampaknya tuh kan pasti besar banget gitu kalau misalnya kita makan ikan yang dari lautan hasil pembuangan limbah ini gitu. Jadi yuk simak videonya. Mana terjadi pada 30 September 1999 yang kali ini itu berasalnya dari fasilitas JCO, yaitu fasilitas pembuatan nuklirnya. Nah yang ini lebih ngeri lagi geng, karena dari fasilitas si pembuatnya, ya waktu itu kejadiannya sekitar jam 10.35, berarti berapa tuh, setengah 11-an pagi-pagi nih, ada 3 orang karyawan yang bernama Hisashi Ouchi, Masato Shinohara, dan Yutaka Yukokawa, di mana mereka ini sedang mempersiapkan uranium sebagai bahan bakar. Dan ternyata saat itu adalah pertama kalinya bagi mereka ini menggunakan reaktor nuklir yang baru yang sebelumnya ini belum pernah mereka pakai. Jadi istilahnya pakai barang baru begitu. Dan ternyata setelah kejadian ini barulah diketahui mereka itu tidak qualified atau tidak punya pelatihan terlebih dahulu dalam bagaimana cara memakai alat tersebut. Padahal kalau berdasarkan SOP, harusnya kan ada syarat kualifikasinya lah dan pelatihan terlebih dahulu gitu. Apalagi ini berhubungan sama nuklir. Kayak, jangan main-main loh, jangan main-main. Ya alhasil, orang-orang ini kayak hajar bae udah coba-coba. Dan parahnya lagi, untuk menghemat dan mempercepat proses produksinya, perkara ya biasa lah, dikejar deadline sama ditekan sama atasan. Mereka ini mencampur uranium langsung ke namanya ada tangki curah hujan gitu. Jadi sebenarnya kalau sesuai SOP-nya nih, harusnya nih sebelum mencampurkan bahan uranium ke tangki curah hujan, ada proses atau step-stepnya dulu nih yang harus dijalankan sampai baru masuk nih ke tangki curah hujan. Dimana teknisnya uraniumnya itu harus melewati ada namanya tangki penyangga, terus kemudian dipompa ke tangki curah hujannya tuh sedikit demi sedikit gitu. Jadi nggak main langsung berkin aja. Dan uranium yang aman digunakan untuk dimasukkan itu maksimal bobotnya hanya boleh sampai 2,4 kg maksimal loh ya. Nah pokoknya di sini intinya bingung, mereka nih tidak menjalankan SOP sesuai runtutan dalam pengerjaan menggunakan si uraniumnya lah. Yang mana ya mereka ini langsung aja gitu masukin mencampur uranium ke tangki curah hujan. Udah gitu nih, langsungnya itu bener-beneran langsung sampai sebanyak 16 kg. Lalu ingat nggak tadi? Itu SOP-nya maksimal aja sebenarnya harusnya cuma 2,4 kg. Pokoknya posisinya saat itu, Hisashi Ouchi berdiri di dekat tangki dan dia bertugas memegangi corong. Masato berdiri di atas tangga untuk menuangkan uraniumnya. Nah namanya Yutaka gitu. Susah sih belibet gue. Itu duduk di meja yang kebetulan posisi mejanya itu terhalang sebuah dinding dan jaraknya kira-kira 4 meter dari tangki curah hujan di mana itu tempat Hisashi dan Masato berada. Gak beberapa lama setelah mereka memasukkan itu uranium, ketiga teknisi ini melihat ada kilatan warna biru yang gede banget, yang mana diduga itu adalah cahaya radiasinya. Dan beberapa menit setelah kejadian itu, Hisashi Ouchi dan Masato mulai merasakan mual-mual dan muntah, abis itu pingsan. Oh my god. Namun, waktu kejadian itu, orang-orang ini belum menganggap kalau itu adalah sebuah bencana besar. Mereka ngiranya, itu kecil aja lah, gak bahaya. Soalnya kan maksudnya gak ada ledakan yang gimana-gimana, cuman ada kilatan cahaya aja. Jadinya mereka tidak segera melapor untuk dilakukan evakuasi dan pemeriksaan di tempat tersebut. Namun karena detektor radiasi dari pabrik itu meningkat dengan sangat cepat, jadi menangkap kayak adanya radiasi yang gak bener ya, akhirnya alarm bahaya pun berbunyi. Dan Hisashi Ouchi adalah orang yang posisinya paling dekat dengan tangki tadi ya, soalnya kan dia nih nugasnya yang ini corong, sehingga dia terpapar radiasi sebesar 17 SV. Dan ini adalah dosis tertinggi.
tertinggi yang pernah diterima sama manusia, gengs. Dari sini, cerita mengerikan seorang Hisashi Ouchi pun dimulai. Pokoknya kita mulai di hari pertama. Hisashi Ouchi pun langsung ditempatkan di dalam ruang isolasi ini. Dan saat itu, tubuh Hisashi Ouchi ini masih kayak manusia normal lah. Cuman tangannya kayak memerah dan membengkak, terus kayak terasa perih. Namun selain tangan, mata Hisashi itu juga memerah. Tapi nggak ada luka bakar di tubuhnya. Yang biasa kalau orang-orang derita jika terpapar radiasi dalam jumlah besar. Pokoknya pihak medis itu sangat memperhatikan kondisi dari Hisashi Ouchi. Karena kan dia ini merupakan yang terkena paparan paling banyak. Dan juga termasuk yang paling parah dalam sejarah yang pernah ada. Dan barulah di hari-hari berikutnya kondisi Hisashi Ouchi mulai menunjukkan gejala-gejala seseorang terkena radiasi. Jadi kulitnya ini baru mulai nih muncul-muncul seperti terbakar, gengs. Sampai di hari ke-7, Hisashi Ouchi ini akhirnya dipindahkan ke rumah sakit Tokyo yang memang mempunyai alat yang lebih lengkap dan langsung dimasukkan juga ke ruang steril. Di tahap ini, dia kehilangan banyak banget yang namanya sel darah putih. Pokoknya, sel darah putih di dalam tubuhnya itu nyaris nol, gengs. Kebetulan sel darah putih dari kakaknya itu cocok. Jadi udah kakaknya mendonorkannya tuh. By the way, proses transplantasi darah putih yang dilakukan Hisashi Ouchi ini merupakan transplantasi pertama loh yang pernah dilakukan di dunia pada tahun itu. Dan obat-obatan yang diberikan ke Hisashi juga semuanya impor, didatangkan dari luar negeri yang paten-paten. Karena memang pemerintah Jepang mengumumkan bahwa Hisashi ini adalah pasien prioritas, prioritas bener ya, yang harus diperhatiin banget gitu maksudnya. Dimana seluruh dokter yang paling bagus tuh di Jepang tuh, bahkan dari luar negeri didatengin semuanya khusus untuk merawat si Hisashi Ouchi ini. Jadi ini udah kayak masuk sejarah banget sebenarnya, geng. Soalnya tadi, dia adalah orang yang pertama yang terkena paparan radiasi paling gede sepanjang sejarah. Dan mungkin ini juga sekaligus kayak jadi bahan penelitian kali ya. Nah, by the way, karena tadi kan Hisashi ini kehilangan banyak sel darah putih tuh. Salah satu efek yang ditimbulkan karena hal tersebut adalah, ngilu nih, gengs. Waktu susternya itu mau melepaskan kayak apa sih alat bantu yang kayak ditempel-tempel pakai kabel yang di rumah sakit gitu, yang biasa ada di dada, di perut gitu-gitu. Itu pas diangkat jebret, kulitnya Hisashi juga ikut kekletak loh, gengs. Jadi istilahnya kayak nge-wax, tapi sampai kulit-kulitnya kecabut juga. Ngeri banget. Dan abis itu dari bekasan tadi itu nggak ada kulit yang tumbuh lagi. Dan makin hari nih dirinya juga semakin kesulitan bernafas. Dan sampai dia juga udah kayak nyerah. Perkara rasanya tuh ya pasti kesiksa banget lah ya. Sampai dia bilang udah pengen mati aja daripada menderita gitu rasanya. Di hari ke-14, pihak medis melihat adanya pembekakan yang sudah menjalar ke seluruh tubuh Hisashi. Rambutnya rontok dan pencernaannya juga mengalami gangguan. Saat itu, organ hatinya mulai gagal berfungsi dan ususnya juga tidak berfungsi lagi. Dari hasil lab, diketahui nih bahwa seluruh DNA atau kromosom yang dimiliki Hisashi itu udah rusak semua. Nah, kita lanjut ke hari 20. Hisashi mengatakan bahwa ia ingin dimatikan saja. Karena dia merasa dia ini bukan prinsip percobaan. Jadi memang dia mungkin merasa kalau para dokter-dokter nih semacam memanfaatkannya untuk penelitian gitu. Jadi kayak dia nih ngerasanya gue jadi objek eksperimen gitu. Padahal kan itu rasanya udah kesiksa banget, tapi tetap dijadiin kayak penelitian kan empet ya. Soalnya selama 20 hari di sana, pihak rumah sakit ini telah melakukan 30 kali percobaan, gengs. Dengan alasannya ingin menyembuhkan dan menyelamatkan dia. Lalu di hari ke-27, sel darah putih yang sebelumnya tadi didonorkan tuh sama kakaknya, akhirnya rusak dan hilang juga, gengs. Karena di dalam tubuhnya Hisashi ini masih banyak radiasi, jadi kayak percuma. Pokoknya lama-kelamaan, kulit tubuh Hisashi itu semuanya terkelupas dan mengeluarkan banyak cairan. Habisnya nih ya, gengs, gak cuman itu, ususnya nih, lu bayangin ususnya itu sampai mencair, yang mana tubuh Hisashi udah bener-bener gak bisa diperbaikin lagi. Dan di hari ke-48, Hisashi mengalami pendarahan dan dia menerima transfusi 10 liter darah dalam kurun waktu 12 jam. Habis itu, darah ini makin lama makin keluar nih dari matanya Hisashi. Coba. Akhirnya dokter melakukan transplantasi dengan kulit buatan tuh untuk menutup kulit-kulitnya yang terkelupas, tapi gagal, gengs. Karena tidak ada satu kulit pun yang berhasil menempel sempurna di badannya Hisashi. Dan lebih parahnya ini karena juga otot-otot di tubuhnya Hisashi itu mulai rontok dan lepas dari tulangnya. Jadi makin lama tuh kayak digrogotin, makin lepas, makin copot-copotan semua. Dan di hari ke-59, jantung Hisashi berhenti sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 49 menit. Tapi dokter berusaha menghidupkan dia lagi dengan alat pacu jantung, yang mana akhirnya dihidup lagi. Banyak pihak yang mengecam perbuatan para medis nih yang tadi berusaha menghidupkan Hisashi lagi, semacam karena kayak maksain hidup banget sih. Padahal harusnya baik yang beranggapan nih, pas jantungnya Hisashi tadi berhenti, ya udah biarin aja, kan bisa meninggal secara alami gitu jatuhnya. Lanjut kita ke hari 81. Akhirnya pihak dokter memutuskan untuk tidak lagi melakukan percobaan penyelamatan pakai pacu jantung. Misalkan kalau nanti-nanti nih jantung Hisashi mulai berhenti berdetak lagi. Dan memang keluarga Hisashi juga itu menyetujui hal tersebut, karena mereka ini menganggap lebih baik Hisashi mati daripada tersiksa. Ya bukannya nggak sayang, kalian ngerti lah maksudnya gimana. Dan di hari ke-82, Hisashi mengalami pendarahan yang sangat hebat, dan saat itu seluruh organ-organnya sudah berhenti bekerja. Hal ini membuat para pihak medis melepaskan semua alat bantu yang ada di tubuhnya Hisashi. Dan di hari ke-83, tepatnya di tanggal 21 Desember 1999, akhirnya Hisashi ini menghembuskan nafas terakhirnya. Dan saat Hisashi
Nah, jadi itu tadi kasus dari Hisashi Auchi yang terkena sinar radiasi nuklir. Serem banget gak sih, itu baru kena sinarnya, bukan ledakannya. Itu kena sinarnya aja dampaknya udah sebesar itu gitu. Apalagi tadi sampai kulitnya tuh ngelupas pas tim kesehatannya tuh mau ngelepasin alat kesehatan gitu. Itu serem banget kan. Nah, kita bakal lanjut ke kasus yang kedua, yang kasus baru-baru ini nih, tentang pembuangan limbah nuklir Fukushima. Pemerintah Jepang memastikan bahwa limbah nuklir Fukushima yang akan dibuang ke laut pada tanggal 24 Agustus nanti ini aman. Bahkan mereka juga setuju untuk memberikan dana 30 miliar yen atau setara 3 triliun rupiah untuk mengatasi dampak kerusakan yang mungkin saja nantinya terjadi. Tapi tetap saja gelombang protes terus saja berlanjut. Keputusan Jepang untuk membuang air limbah nuklir Fukushima ke laut sudah diprotes sejumlah negara. China dan Korea Selatan jadi dua negara yang bereaksi keras dalam keputusan Jepang tadi. Tapi, bagaimana dengan Indonesia? Apakah air limbah nuklir Jepang yang dibuang ke laut ini bikin Indonesia ikut terancam? Nah, kalau peneliti senior bidang nuklir di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Jarod Sulistyo, Indonesia nggak perlu khawatir akan potensi bahaya yang dapat muncul dari pelepasan air olahan bekas PLTN Fukushima itu. Soalnya, Jarod menyebut kalau Indonesia sudah memiliki sistem untuk mengecek apakah produk-produk laut baik untuk dikonsumsi atau tidak. Selain itu, Jarod menyebut air tersebut dianggap sudah diolah dan hanya menyisakan bahan yang disebut tritium. Tritium ini adalah zat isotop hidrogen yang dinilai tidak berbahaya bagi manusia jika kadar tritium tidak melebihi batas wajar. Tapi nada berbeda justru dilontarkan oleh dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Samratulangi Rignolda Jamaluddin. Rignolda menilai ada salah satu spesies yang perlu diperhatikan, yakni ikan tuna. Rignolda memandang bahwa tuna di perairan Indonesia dan Jepang saling terkoneksi, sehingga keberadaan ikan ini dan kondisinya perlu jadi perhatian. Pergerakan ikan tuna di sekitar Fukushima bisa saja mencapai Indonesia, sehingga perlu dipastikan air yang dilepas oleh Jepang sudah benar-benar terbebas dari bahan radioaktif. Pembuangan air limbah nuklir PLTN Fukushima Daiichi Jepang ke Samudra Pasifik membuat sejumlah negara memutuskan untuk tidak lagi melakukan impor makanan laut dan produk akuatik yang berasal dari Jepang. Pembuangan air limbah nuklir yang diaktifkan sejak Kamis 24 Agustus 2023 itu juga membuat negara tetangga Jepang melayangkan protes dan mendesak agar Jepang menghentikan pelepasan limbah olahan tersebut. Berikut negara-negara yang menghentikan impor makanan laut dan produk akuatik dari Jepang. China menjadi salah satu negara yang mengecam tindakan Jepang soal pembuangan air limbah nuklir. Negara tirai bambu ini kemudian mengumumkan larangan menyeluruh terhadap semua produk akuatik dari Jepang. Makanan selain produk laut yang diimpor dari Jepang juga akan dikenakan kontrol yang lebih ketat di China. Hong Kong telah menghentikan impor makanan laut dari sejumlah wilayah di Jepang. Tim pemerintah khusus juga dibentuk untuk memantau serta meninjau larangan impor beberapa makanan laut Jepang. Langkah Jepang yang membuang limbah nuklir ke laut pun ditentang keras oleh pemimpin Hong Kong. Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo
turut melarang impor produk perikanan dan makanan dari Fukushima. Keputusan itu akan berlaku sampai kekhawatiran masyarakat mereda. Warga Korea Selatan juga dilaporkan menentang pembuangan air limbah nuklir olahan Fukushima, Jepang. Pemerintah Malaysia sedang mengatasi kemungkinan risiko radiasi pada makanan yang diimpor dari Jepang. Impor hasil laut Jepang yang berisiko tinggi akan menjalani pemeriksaan tingkat 4 untuk menyaring unsur radioaktif. Meski tidak ada ikan laut hidup yang diimpor dari Jepang, namun untuk produk perikanan non-hidup dari Jepang juga akan tetap dipantau, termasuk pemeriksaan kesehatan, sertifikasi, dan radiasi pada pasca impor. Itu tadi video mengenai kasus tambang energi. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Dadah.